Di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang AB 8, BC 8, AE 6, dia bilang, ada sebuah saklar. Ini ceritanya rumah, gedung, ya. Ceritanya gedung. Sebuah rumah punya saklar. Katanya saklarnya itu terletak pada bidang A, B, F, E di tengah-tengah. Nah, ya, di tengah-tengah. Ya, ini anggapnya di sini. Oke? Di tengah-tengah. Terus ada lampu gantung, dia bilang. Lampu gantung kok lampu ya? Lampu gantung ya. Lampu gantung panjangnya katanya dia bilang 4 meter ya, di tengah-tengah langit ini ya, 4 meter. Ini kira-kira lampunya di sini. Ini lampu. Di sini saklar. Oh, Ipin kok gambarnya begini? Ya, Anda bisa paham sendiri lah ya. 3D-nya. Nah, yang dia tanya, berapakah jarak saklar ke lampu? Ya, kemarin Ipin belum sempat jawab kemarin ya. Ya, kan belum sempat jawab. Saklar ke lampu. Kalau Anda perhatikan, lampunya itu di sini. Ya, lampunya di sini. Dia bilang 4 meter ya, panjangnya 4 meter gini. Lampu gantungnya 4 meter. Berarti logiknya lampunya di sini. Betul ya, lampunya di sini. Saklarnya itu posisinya di sini. Saklarnya posisinya di sini ya, di sini ya. Nah, saklar ini berjarak 3 meter. Katanya dia di depan ya, frontal ya, ABFE. Kata depan itu namanya frontal ABFE. 3 meter, otomatis di sini 3. Ya, di sini 3, ya, di sini 4. Logiknya ya. Kalau Kipin gambar, berarti tangan Kipin, ini Kipin posisinya begini. Kalau Kipin putar, ya, kalau Kipin putar begini. Ya, kalau Kipin putar jadi begini. Nah, Anda perhatikan nanti kalau dilihat gambarnya seperti ini, ya, berarti lampunya di sini, saklarnya di sini. Betul ya? Yang ditanya berapakah jarak saklar pergi ke lampu? Secara logik Anda kalau lihat ini kan 3D, kalau dibikin begini kan, ya, ini kan otomatis siku-siku, betul kan? Itu kan siku-siku, ya, benar ya. Nah, dari sini ke sini, di tengah-tengah di atasnya lampu itu masih jaraknya 4 meter. Loh, kok bisa? Oh, ini 8 kok. Kalau ini 8 berarti tengah-tengahnya di sini 4. Betul ya? 4. Nah, aku bisa tahu loh jarak ini berapa. Dari sini ke sini katanya 4. Dari sini ke sini 3. Berarti aku bisa tahu ini adalah 1. Setuju ya? Nah, kalau ini 1 berarti jarak saklar ke lampu gimana? Oh, tinggal kamu nulis gini. 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 16 ditambah 1 sama dengan akar 17 meter. Lewat. Oke, lanjut ya. Nomor 18 ya, soalnya sama. Ya, nomor 18 dia bilang ya, lanjut. Soal nomor 18 dia bilang begitu, pada soal ini ya, di dalam ruangan tersebut Bora melihat sebuah CCTV di pojok sudut atas ruangan tersebut. Ya, ada CCTV di pojok atas ruangan tersebut. Jarak antara CCTV tersebut dengan lampu gantung. Oh, ini maksudnya di sini ada CCTV. Nah, mungkin ya di sini ada CCTV. Oke, ini CCTV. Jadi ini soalnya berlanjutan. Nomor 17 ya. Jarak CCTV pergi ke lampu. Ya, apa ya caranya? Nah, ini ya Pak. Ya, kalau Anda lihat di sini, ini boleh Kipin tarik begini. Boleh enggak Kipin tarik? Nah, boleh ya. Boleh Kipin tarik begini. Kalau aku nulis di sini, tak putar di sini, ini ada CCTV. Tuh, di sini ada lampu. Kalau Kipin tulis CCTV, berarti di sini lampu. Oke, ya. Lampunya ini kan kalau dilihat ini kan posisinya begini. Paham ya? Kalau dilihat ini kan otomatis kan yang ini tegak lurus. Ini CCTV-nya Kipin agak geser di sini aja. CCTV ini ya, di sini Kipin tarik. Nah, paham ya? Jadi ini permainan aja. Anda perhatikan di sini ada CCTV. Dia tanya
berapakah jarak CCTV pergi ke lampu? Oh ya, kita tinggal main aja. Di sini 4 kok. Toh? Ya 4 toh? Nah, kalau aku tahu ini 8, ini tahu 8, berarti ini sama dengan 8 akar 2, berarti ini artinya 4 akar 2. Betul ya? Berarti ini adalah 4 akar 2. 8 berarti 8 akar 2 dibagi 2, di tengah-tengahnya 4 akar 2. Di sini kan pasti siku-siku. Oke, paham ya? Nah, ditanya jarak CCTV ke lampu, ya sudah ini lo jarak itu. Kamu kasih aja X, berarti aku nulis X sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 tutup kurung kuadrat. Jadi ini permainan apa namanya, Pitagoras saja. Jadi Anda berartikan X sama dengan akar 16 ditambah 16 kali 2 berarti 32, berarti X sama dengan 48, berarti X sama dengan 16 kali 3 berarti 4 akar 3 meter. Paham ya? Lanjut Kipin soal nomor 19. Jadi Anda bisa nanti lihat ya, soalnya ada DVD. Oke, nomor 19 sekarang dia pertanyaannya jarak antara, ya dia tanya jarak antara saklar CCTV ke saklar. Oke ya, ya jarak CCTV ke saklar loh. Wah, di sini kan sudah kelihatan CCTV-nya di sini, saklarnya di sini, kelihatan lah ya. Masa kamu nggak kelihatan begini? Kipin gambar di sini ya. CCTV-nya ada di posisi E. CCTV-nya ada di posisi E ya. Nah, saklarnya di posisi frontalnya di sini ya. Kalau kita backend bisa turun begini. Lah ya. Nah, ini saklarnya di sini, ini berapa? Nah, Anda tahu saklar itu berada di tengah-tengahnya frontal. Kalau ini 6, saklar itu berada di frontalnya ABFE. Berarti kalau ini 6 berarti otomatis ini 3. Paham ya? Berarti Kipin bisa tulis ini 3, berarti di sini tak tulis 3. Saya. Nah, kalau ini tak tulis di sini 3, yang ini ke sini berapa? Oh, katanya tengah-tengah. Kalau ini 8 berarti ini otomatis 4. Betul ya? Berarti Kipin tulis di sini adalah 4. Loh, jarak CCTV ke S ke saklar ya sama dengan akar, gak usah ngitung lah ya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat pasti ketemu 5. Udah ya, ini soal silang-silang Bang ya. Nomor 19 terjawab. Oke, lanjut Kipin posisi nomor 20 ya. Posisi nomor 20 Kipin sambil nulis aja ya. Kalau Anda merasa harusnya kalau VT sudah dikeluarkan, Anda bisa punya soalnya, Anda capture dan Anda pelajari dan dicocoki jawabannya. Harusnya begitu cara belajarnya lebih enak. Nomor 20 dia bilang Kipin tulis ya, hitung banyaknya cara ya. Banyak cara, Kipin tulis saja, banyak cara ya. Banyak cara menyusun 4 buku. Menyusun 4 buku matematika ya. 4 buku matematika yang sama ya. Buku matematika dan 3 buku fisika ya, 3 buku fisika ya, dan 2 buku kimia. Oke, 2 buku kimia. Oke, sehingga dia bilang sehingga ya buku sejenis dalam satu kelompok. Di sini ada kalimat dia bilang 4 buku matematika yang sama. Ada kata yang sama. Yang sama. Yang sama. Oke? Oke, ngerti ya? Dia bilang hitunglah banyaknya cara menyusun 4 buku matematika yang sama. Kalau aku melihat ini 4 buku yang sama, 3 buku fisika yang sama, 2 buku kimia yang sama, ini kayaknya orangnya yang jualan buku ataukah murid? Sorry, yang membuat soal ini Kipin mau tanya. Dia nulis 4 buku matematika yang sama,
buku matematika yang sama, nulisnya dia bilang kalimatnya, hitung banyak cara menyusun 4 buku matematika yang sama. Ya, aku nggak tahu konteksnya 4 buku matematika yang sama. Kalau aku sebagai pelajar, aku nggak mungkin beli buku mat yang sama. Itu satu. Ada maksudnya dia menulis 4 buku kata yang sama. Kata sama ini bisa jebakan, sangat sekali jebakan. Ya, kata sama ini sekali jebakan. Makanya kalau dipikir secara logik lagi, ya secara logik lagi, untuk apa guru ini nulis 4 buku 4 yang sama? Kecuali dia tulis di sini, seorang penjual buku menyusun 4 buku matematika yang sama. Masuk akal. Kita nggak perlu nanya, kita tidak perlu nanya sebagai player, kita nggak perlu nanya. Artinya, oh itu penjual buku, masuk akal dia punya 4 buku mat yang sama. Tetapi ini bahasanya dia bilang banyaknya cara menyusun 4 buku mat yang sama, 3 buku fisika yang sama, 2 buku kimia yang sama. Seolah-olah kita jadi pelajar, kita menyusun 4 buku yang sama. Ini kontra aku bilang, ya. Oke, tapi gak apa-apa, nanti Kiping kasih 2 konsep di sini, ya. Sehingga buku sejenis dalam satu kelompok. Nah, kalau soalnya kayak gini, berarti logikku itu, ya, logikku ini tak anggap buku ini ada 3. Di sini ada mat, di sini ada fisika, di sini ada kimia. Berapa Kipin? Ya sudah, 3 faktorial, selesai. Buku sejenis dalam satu kelompok, ya sudah, FFK. 3 faktorial, bisa mat, fisika, kimia, bisa mat, kimia, fisika, bisa kimia, fisika, mat, totalnya ada 6. Selesai. Loh, salah Kipin. Oh, nanti dulu. Kalau soal ini tak rubah kalimatnya, makanya kontra. Aku nggak mau jawab frontal ini, kontra. Aku nulis gini, banyaknya cara, dia bilang banyaknya cara menyusun, ya, 4 buku matematika, 4 buku matematika, 3 buku fisika, 2 buku kimia, ya, sehingga, ya, buku sejenis, ya, dalam satu kelompok. Kalau Kipin tanya, Anda mungkinkah beli buku 4 buku matematika yang sama? Gak mungkin. Secara psikologi gak mungkin. Aku mau belajar matematika, aku beli buku 4 yang sama, gak mungkin. Tapi kalau aku sebagai penjual, masuk akal, ya. Makanya aku nggak tahu ini konteksnya itu dia ngomong apa. Masalah loh, ada kata yang sama, ini masalah. Makanya perlu koreksi. Yang buat soal ini perlu koreksi. Banyaknya cara menyusun 4 buku matematika, 3 buku fisika, 2 buku kimia. Kata yang sama tak hilangkan. Ya, kalau kata sama yang tak hilangkan, sehingga buku sejenis dalam satu kelompok, Kipin tetap anggap ada 3. Mat, ya, fisika, kimia, chemistry, ya. Ada berapa? Oh, ada 3. Berarti 3 faktor. Loh, Kipin kok sama? Oh, nanti dulu. Lah, mat ini ada 4 buku. 4 buku ini dia nggak ngomong kata sama. Kalau dia bilang tidak ada kata yang sama, berarti artinya mat ini bisa mat jenis 1, jenis 2, jenis 3, jenis 4. Mungkin mat ini mat kalkulus, ya tak? Mungkin mat ini mengenai buku spesifik statistik. Mungkin mat ini berupa mengenai logaritma, ya kan? Artinya buku mat ini bisa ditukar, berarti 4 faktorial. Dikali fisikanya ada 3 faktorial, kimianya ada 2 faktorial. Perbedaan antara ini dengan ini, itu yang perlu Anda pahami. Jadi kadangkala ada tutor yang ngomong gini, oh maksud saya itu yang ini, oh ya saya salah no, ya. Jadi perlu hati-hati. Kata yang sama, 4 buku yang sama tidak mungkin. 4 buku
empat buku yang sama, kata sama, berarti otomatis jilidnya juga sama. Ya toh, judulnya sama. Nah, ini perlu dikoreksi ya. Kipin perlu dikoreksi. Kalau Kipin nanya gini ya. Berikutnya kalau Kipin kasih ya, ini berkembang. Kipin pakai konteksnya di sini ya. Next Kipin kasih tambahan dari sini ya. Tetap kata 4 buku matematika tidak ada keterangan apa-apa, berarti matnya itu pasti bukan sejenis ya, berarti matnya bisa bervariasi. Kalau ini kata sama mat, artinya Kipin kok gak mau 4 faktorial. Loh, mat buku mulu sama kok. Lopo kok kon pindah-pindah, ya tetap sama lah. Ya toh? Kamu beli buku 4 sama, kamu tukar-tukar ini ya tetap sama. Tapi kalau mat jenis 1, jenis 2, jenis 3, jenis 4, kamu taruh sini beda. Ya, logik. Oke, lanjut Kipin. Jadi kalau Anda dapat soal seperti ini, Anda koreksi. Mister, Pak, Bu, yang kata ibu kata sama itu apa? Ya, supaya Anda tidak disalahkan. Ya, kadang-kala ada yang seenaknya sendiri. Lanjut, next. Kipin bilang gini. Berikutnya, sehingga buku sejenis dalam satu kelompok, sehingga Kipin tanya ya, sehingga hanya mat sendiri berdampingan. Oke, berdampingan. Ya apa kalau gini? Oke, aku nggak mau bahas yang ini karena kata yang sama ini meragukan. Sehingga hanya mat sendiri yang berdampingan. Ini ngomong gini. Kalau mat sendiri berdampingan berarti secara logik. Kalau tadi Anda lihat 435 itu ada berapa buku? Ada 9 buku. Tapi Kipin nganggap secara logik 3 buku. Karena ada 3 materi. Ya. Nah, sama seperti ini sehingga hanya mat saja sendiri. Kalau mat sendiri berarti mat yang asalnya 4 buku itu tak ikat. Anggap aja mat ini satu satuan, tak ikat. Berarti total bukunya itu adalah 6. Ya, jadi Kipin tulis, matnya 1 tak ikat jadi situ. Ada fisika 3, kimia 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, mat ini bisa pindah sini. Mat ini bisa pindah sini. Mat ini bisa pindah sini. Ingat lo ya, kalau mat pindah di sini, di dalam mat ini karena masih ada 4 buku, jadi bisa pindah-pindah. Ya kan? Cuma matnya bisa pindah sini, matnya bisa pindah sini, matnya pindah. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 6 faktorial dikali matnya sendiri berputar 4 faktorial. Next ya. Jadi Kipin tidak mau berdebat di sini, itu tergantung dari tutornya yang buat soal. Lanjut Kipin nomor 21 ya. 21 di sini ada soal. Hitunglah banyak bilangan genap. Hitunglah ya. Hitunglah banyaknya bilangan genap. Banyaknya bilangan genap. Hitunglah banyaknya bilangan genap yang memuat semua angka ya. Semua angka 1, 2, 3, 4, 5, 7. Weh, hitunglah banyaknya bilangan genap yang memuat semua angka. Wih, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya kan? Ya, dia bilang genap. Oh ya gampang kok. Ngapain kamu bingung genap? Kamu bisa bikin kok satu persatu. Itulah banyak bilangan yang memuat semua bilangan angka ini. Semua bilangan angka ini. Berarti kalau semua bilangan angka ini berarti 7 digit. Kalau hanya berdigit 3 ya berarti cuma 3. Ya ini kan semua. Nah, apalagi dia ngomong kalimat genep. Ya kalau genep Anda kuncilah. Kalau genep di sini mungkin 2. Betul kan? Oh 2 ini ada 2 gak ngurus. Enggak ngurus 2 ada. Pokoknya namanya genap. Anda mau ngerjakan satu-satu. Oh ekornya 2 deh. Ya wis, tak bikin ya. Ekor 2 tak kunci. Tak kunci ekornya 2, 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sudah dipakai 1, 2 ini. 1. Berarti ini tinggal 6 faktorial. Selesai. Ditambah. Nah, Kipin tulis lagi ya.
Tak tambahnya di sini aja. Kipin tulis lagi ya. Tak tambahnya di sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kipin, ada 2 faktor. Nggak ngurus 2. 2 di sini, duanya ini sama kok. Kak ngurus. Yang terakhirnya di sini 4. Lah, ya kan? Ini tak kasih 4, berarti 1 sama. Yang ini tuker aja 6 faktorial. Ya, bukan dalam arti 6 faktorial dikali 2 loh, bukan dikali 2. Ya 6 faktorial kali 1, artinya 1 kesempatan. Jadi 2 ini sudah diplat, 4 sudah diplat, berarti yang berpindah cuma ini aja. Nah, tinggal Anda hitung ya. 6 faktorial ini berapa? 6 faktorial ditambah 6 faktorial berarti 2 dikali 6 faktorial. Ya tinggal dihitung. 6 faktorial berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini 30. Ini 24, betul ya? Berarti sama dengan 24 kali 30 berarti 720 kali 2 berarti 1440. Betul ya? Jadi cara ngitungnya seperti itu. Next, Ipin tulis nomor 22 ya. Lanjut Ipin tulis nomor 22 ya. Nggak terlalu lama ini ya. Ini mungkin sebentar lagi selesai ini ya. Ini sampai di posisi nomor 31 kalau nggak salah ya. 22 Ipin bahas karena ini materi ujian. Barangkali Anda pas materinya ini silakan ya. Beruntung 22. Dia bilang ada 3 pria. Ada 3 pria ya, dan 4 wanita. Ada 3 pria, 4 wanita duduk, dia bilang ya. Duduk dalam satu baris ya. Duduk dalam satu baris. Beda loh ya. Kalau duduk dalam satu baris, duduk dalam lingkaran meja bundar, aturan meja bundar itu beda ya. Nanti kalau Anda kepingin tahu itu, Anda bisa bisa lihat di videonya Ipin mengenai counting rule. Oke? Harus dengarkan dari seri 1. Lanjut ya. Terus kemudian dia bilang hitung banyak cara mereka duduk. Hitung banyak cara ya. Banyak cara mereka duduk. Mereka duduk ya sehingga ada kalimat sehingga berjenis kelamin sama ya, tidak duduk berdampingan. Kira-kira bisa nggak? Tidak duduk berdampingan. Kalau yang berjenis kelamin yang sama tidak duduk berdampingan. Berarti artinya mungkin tidak betul dan berdampingan, berarti logiknya berarti mungkin pria wanita. Benar ya? Benar nggak logika nih? Ya, nggak tahu Ipin cuma logik aja ya toh. Dia bilang berjenis kelamin tidak boleh berdekatan. Berarti logiknya berarti pria dispet ke wanita. Ya mungkin berarti wanitanya dulu. Ipin tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, Ipin tulis gini. Di sini ada wanita, ini pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita. Ya toh? Logiknya kan gitu. Dia bilang yang berjenis kelamin tidak boleh berdampingan. Berjenis kelamin yang sama, tidak duduk berdampingan. Berarti kalau tidak berduduk berdampingan, ya berarti logiknya WP. Terus Ipin boleh enggak P, W. Nggak mungkin. P ini prianya cuma 3. Logik ya. Nah kalau ini dibikin, kalau Ipin gak kepikir ke sini. Boleh enggak kalau aku tanya gini dulu. Ini option pertama ya. Ipin cuma tanya option pertama ini. Option yang kedua ya. Ipin cuma tanya, kalau susunan bebas siapa? Kalau susunan bebas ya aku nulisnya ya apa kalau susunan bebas? Gampang. Ada 3 pria, 4 wanita. Ya sudah 7 faktorial. Mari, selesai kan? Ya kalau susunan bebas 7 faktorial. Selesai sudah. Gak mau tahu 7 faktorial atau 7P7.
Setuju ya? Kalau yang ketiga, option yang ketiga, kalau Kipin, ada maksudnya apa Kipin ngasih ini? Karena bahasa ini cukup keren ya. Logiknya masuk ya. Nah, yang ketiga kalau Kipin tulis di sini, yang jenis kelamin yang sama berdampingan. Nah, kalau Kipin tulis gini, berjenis kelamin yang sama berdampingan, berarti secara logik Kipin nganggep, oh ada prianya tak plot jadi situ, wanitanya tak plot jadi situ, ya toh? Pria ke wanita ini tutup ini pria gandeng, wanita gandeng, tapi ini bisa pindah sini, ini bisa pindah sini. Berarti ini artinya 2 faktorial dikali prianya sendiri ada 3 bisa tukar-tukar gini, 3 faktorial dikali wanitanya sendiri ada 4 bisa tukar-tukar, berarti 4 faktorial. Paham ya? Nah, kalau dihitung, kalau Kipin hitung 2 dikali 3 faktorial itu adalah 6, betul ya? Kalau 4 faktorial itu adalah 24, kalau tak hitung 2 kali 6 kali 24, wih, ini ono 12 kali 12 144 kali 2 berarti 288 ya. Oke ya, Kipin tulis dulu. Ada maksud apa sih Kipin? Aku nggak tahu, nanti Kipin mau jelaskan dulu. Lanjut nek, 7 faktorial kalau tak hitung itu berapa ya? 7 faktorial itu kalau tak hitung 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau Kipin hitung ya, berarti ini berapa ya? Ini 24, betul ya? Ini 30, ini 7, betul ya? Berarti 30 kali 24 itu adalah 720 dikali 7 berarti 14, 49 50 504. Berarti kalau Kipin hitung di sini adalah 5040. Betul ya? 5040. Kipin cuma ngawur aja. Ngawur ya. Benar ya? 24 30 berarti 720 dikali 7 berarti 449. Oke, 5040. Nah, maksudnya Kipin gini. Kalau Kipin tulis di kata bebas, bebas ini berarti secara logik ada termasuk yang berdampingan, betul nggak? Kata bebas ini juga ada yang berdampingan, betul ya? Nah, kalau ada yang berdampingan berarti Kipin boleh tulis gini. Yang option yang terakhir Kipin ngomong gini ya, berjenis kelamin sama, jenis kelamin tidak duduk damping, soalnya sama seperti yang di sini. Tetapi kita gak kepikiran seperti ini, tapi kita mikir, oh bebasnya 5040 ya dikurangi 288. Kita hitung berapa? 5040 288 berapa ini? 10 2 3 13 5 berarti 97, berarti 4752 ya, 4752 kita hitung di sini. Nah, kalau kamu kepikiran seperti ini ya, berjenis kelamin yang sama berarti WP berarti kan nulisnya gini, artinya 4321 berarti 4 faktorial dikali 3 faktorial, betul ya? Benar gak? Kok yang jadi pertanyaan Kipin kok tidak sama? Sama gak? Tidak sama ya kalau tidak salah ya. Nah, coba ada pikir ya. 4 betul ya ini ya, berarti 1 2 3 4 faktorial kali 3 faktorial. Kalau 4 faktorial di sini kan 24 dikalikan 3 faktorial itu kan berarti berapa? 6 ya. Ini aslinya kalau dihitung berarti berapa? 144. Nah, di sini ya 144. Lah, tapi kok ini
4752. Nah, ini yang mau tak kejar ya. Jadi nanti kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau Kipin di sini 4 ekor ikan lele ya, ikan lele. Ya, ada 4 ekor ikan lele. Terus di situ ada 3 ikan, aduh spidolnya ya, 3 ikan apa? 3 ikan gabus. Oke. Ya, ekor lele, ikan gabus, terus kemudian 1 ikan bandeng ya, ikan bandeng ya. Oke. Enak, ada 4 ekor ikan lele ya, 3 ikan gabus, 1 ikan bandeng ya. Jika seseorang ya, seseorang hendak mancing ya, hendak memancing 2 ekor, memancing 2 ekor ya, 2 ikan ya, 2 ikan. Terus dia bilang satu persatu tanpa pengembalian, tanpa kembali ya, tanpa kembali. Habis mancing dapat ya sudah, nggak usah dibalikan lagi ke kolam ya. Dia tanya peluang kedua ikan jenis sama ya, terambil kedua ikan jenis sama, peluang terambil kedua ikan, kedua ikan sama. Nah ya, jadi artinya peluang kedua ikan sama itu artinya kamu mancing pertama kali dapat ikan lele, yang kedua juga dapat ikan lele. Ceritanya seperti itu ya. Aku bisa bikinnya gimana? Gampang ya. Berarti aku bikin gini, peluangnya tak tulis di sini, PX sama dengan ya, P sama, P2 sama. Oke, aku nulis oh mancingnya pertama kali dapat lele. Ya sudah, lelenya berapa? 4 per. Total ikannya ada 8. Ya 4, 3, 1 berarti 8, 4 per 8. Habis dapat lele, sudah ikannya nggak usah dimasukkan lagi, mancing lagi. Dapat sama. Lele mana? Berarti 3 per 7. Oke, ditambah. Loh kenapa kok ditambah? Ya ada kemungkinan lain. Oh mungkin gabus. Mancing, plak, dapat gabus. 3 per 8. Ya, dikali. Mancing yang kedua, gabus lagi. Berarti tinggal 2. Ya kan? Berarti gabusnya kan tinggal 2 berkurang 1. Berarti 2 per 7. Terus ada kemungkinan lain enggak mungkin karena bandengnya cuma 1 ya, dia bilang minta 2 yang sama. Berarti kalau dihitung nanti ketemunya 12 per 56 ditambah 6 per 56 berarti 18 per 56. Nanti Anda kecilkan sendiri. Oke ya, lanjut. Ipin posisi nomor nomor 25 ini sama dengan banyaknya cara ketika ya. Oke, nomor 25 hampir sama dengan nomor 22. Tapi Kipin tuliskan aja ya. Kipin tuliskan aja nomor 25 ya, nomor 25. Oke. Pokoknya kalau yang tidak panjang-panjang soal ceritanya Kipin lewatkan ya. Kipin oke, 25 di sini dia bilang ya, 4 siswa laki-laki. Dia bilang ada 4 laki-laki. Ya 4 laki-laki dan 3 wanita ya, ada 4 laki-laki dan 3 wanita, sama hampir sama ini ya. Berdiri, dia bilang berdiri di dalam satu barisan ya, berdiri di dalam satu barisan ya. Hitung banyak cara agar dia bilang agar 3 wanita selalu berdampingan. Oh ya gampang, selalu berdampingan. 3 wanita selalu berdampingan. Nah kalau soal seperti ini ya mudah dong
Nah, kalau wanitanya itu berdampingan berarti secara logik wanitanya itu dianggap satu. Berarti secara logik sekarang kita punya ada 5 unsur. Laki-lakinya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini bisa pindah 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktorial dikali wanitanya sendiri bisa tukar berarti menjadi 3 faktorial. Oke? Ya, nanti Anda hitung 5 faktorial berapa dikalikan 3 faktorial berapa. Oke, lanjut ya. Jadi jawabannya seperti itu. Tapi nggak ngitung nggak 5 faktorial kali 3 faktorial. Habis waktu tinggal Anda pasti, Kipin yakin Anda pasti bisa menghitung sendiri di sana. Ya, nomor 25 lewat 26 ya. 26 di situ ada tulis apa yang kita bisa lihat dalam pemilihan pengurus kelas ya. Ada 5 calon terdiri atas 3 laki-laki dan 2 wanita. Jika posisi yang tersedia adalah ketua, oke, sebentar. Laki-lakinya ada 3, lakinya ada 3, wanitanya ada 2. Ya. Lakinya ada 3, wanitanya ada 2. Ya. Posisi yang tersedia adalah ketua. Ya, ada ketua, ada wakil, ya, ada wakil. Ada sekretaris, ya, ada sekretaris, ada bendahara 1, ya, bendahara 1 dan bendahara 2, ya, bendahara 1 dan bendahara 2. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dalam pengurusan tersebut ada 5 bagian. Nah, dia bilang hitung banyaknya cara berbeda. Hitung banyak cara. Ya, hitung banyak cara susunan. Ya, dia bilang jika ada kalimat ya, jika ketua kelas, jika ketua harus laki-laki. Oh, jika ketua harus laki-laki ya gampang. Aku cara bikinnya gini gimana? Oh, ketuanya harus laki-laki. Ya, tak bikin gini aja. Laki-laki ono 3. Ya, aku milih ketuanya sih. Berarti 3C1. Gitu. Ya. Habis itu sekarang ini sudah milih ketua berkurang 1. Berarti tinggal 2. Berarti sekarang orangnya ada berapa? Ada 4. 2 laki dan 2 wanita. Yuk, milih wakil. Wakilnya. Pilih wakil. Nggak tahu dia nggak mau laki atau perempuan. Pokok ada 4 orang. Berarti aku nulis 4C. Mari milih wakil, kita milih sekretaris. Berkurang 1 berarti 3C. Ya nah? Kemudian kita milih bendahara, berarti 2C1 dikali 1C1. 3C1 3, 4C1 4, 3C1 3, 2C1 2, C1C1 1. Anda hitung berarti 12 dikali 6, ya dong, 12 kali 6 berarti 72. Nah, oke, ya. Nanti kalau salah Anda bisa komen di kolom komentar. Nomor 27. Ya. Oke, sebentar lagi selesai ya. Jadi soalnya selesai. Anda memiliki tetangga baru yang memiliki 4 anak. Oke, 27 ya. Ada memiliki tetangga baru ya, tetangga baru ya, tetangga memiliki 4 anak ya, memiliki 4 anak ya, memiliki 4 anak. Anda sudah mengetahui bahwa salah satu berjenis kelamin Anda sudah mengetahui bahwa salah satunya berjenis kelamin laki-laki. Nggak ngerti aku. Hitunglah peluang anak tetangga Anda memiliki minimal 3 anak laki-laki. Aku nggak ngerti kalimatnya pikirnya. Anda memiliki tetangga baru yang memiliki 4 anak. Anda sudah mengetahui bahwa salah satunya berjenis kelamin laki-laki. Kalau konteks bahasa Indonesianya kok kurang kek ya. Ya kok kurang kek gitu ya. Ngerti ya? Anda sudah mengetahui bahwa salah satunya berjenis kelamin laki-laki.
Ya aku ya ngerti Rek, maksudnya apa, konteksnya itu kurang paham ya. Terus dia tanya mungkin itu kalau Kipin hapus di situ kalimatnya, hitunglah peluang anak tetangga Anda memiliki 4 anak ya, memiliki 4 anak ya, memiliki 4 anak. Anda sudah mengetahui bahwa salah satu berjenis kelamin apa ini? Anda sudah mengetahui bahwa salah satunya berjenis kelamin laki-laki. Nggak ngerti aku. Hitunglah peluang anak tetangga Anda memiliki minimal 3 anak laki-laki. Aku nggak ngerti kalimatnya bikinnya. Anda memiliki tetangga baru yang memiliki 4 anak. Anda sudah mengetahui bahwa salah satunya berjenis kelamin laki-laki. Kalau konteks bahasa Indonesianya kok kurang kek ya. Ya kok kurang gitu ya, ngerti ya? Anda sudah mengetahui bahwa salah satunya berjenis kelamin laki-laki. Ya aku ya ngerti Rek, maksudnya apa, konteksnya itu kurang paham ya. Terus dia tanya mungkin itu kalau Kipin hapus di situ kalimatnya, hitunglah peluang anak tetangga Anda memiliki peluang minimal ya, minimal 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki. Gampang. Cara bikinnya gini gimana? Kipin sudah ngomong masalah di counting rule. Sesuatu kejadian yang punya 2 A atau B seperti koin, seperti jenis kelamin, ya. Terus apalagi ya mengenai yang apa nama yang berunsur 2 itu Anda bisa memakai metode segitiga Pascal, ya. Nah, dia bilang mempunyai 4 anak, Kipin nggak mau pakai pohon faktor. Ngapain pakai pohon faktor? Kipin tulis di sini. 1, 1. Ya, ini 1 anak. 2 anak di sini. 3 anak di sini, ya. Dari mana segitiga Pascal? Anda harus paham. Kalau 1, 2, 1 di sini 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, 1. 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak ini. 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, di sini 1. Ini 4 anak. Ya. Nah, kalau ini ilmu ini berkembang pergi ke binomial, ya. Sebenarnya pergi ke arah ke binomial. Ya, Anda perhatikan ini. Lek dia bilang 4 anak, aku anggap di sini laki-laki itu tak sebut. Lakinya 4, lakinya 3, lakinya 2, lakinya 1. Gantian yang sebelah kanan. Wanitanya 4, wanitanya 3, wanitanya 2, wanitanya 1. Dong. Minimal 3 anak laki-laki, lakinya minimal 3. 3 sama bisa 4. Berarti kemungkinan nih 4, 1. Berarti 4 tambah 1 adalah 5. 5 per jumlahnya ini semua. Gampang, 2 pangkat 4. Langsung 5/16. Anda tidak percaya Anda hitung 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 hasilnya 16 ya. Jadi tidak usah pakai main ada yang main pakai pohon faktor seperti ini. Oh misalnya pria wanita gini ya, terus ini pecah lagi pria wanita, terus ini pria wanita. Aduh ribet sekali ya. Kalau yang nggak punya sakit mata nggak apa-apa gitu ya, punya sakit mata bingung nanti. Oke ya, jadi main konsep. Jadi kalau punya 2 kejadian lewat, jangan pakai pohon faktor itu seperti itu ya. Kipin tidak menyarankan. Lanjut nomor 20 berapa ini ya, 28. Masih mengenai peluang ya. Gila soalnya ini banyak ya peluangnya ya. 28. Oke lanjut ya. Masih berkasus kata peluang 28 dia bilang di sini ya, kita lihat. Lanjut ya. Di sini ada bilang 3 pria, ada prianya 3, wanitanya 4 ya. Prianya 3, wanitanya 4, termasuk Sinta. Agak ngerti. 3 pria dan 4 wanita termasuk Sinta. Termasuk Sinta ya. Termasuk Sinta dia bilang ya.
duduk berjajar pada 7 kursi. Berarti 3 pria 4 wanita termasuk Sinta duduk berjajar pada 7 kursi. Berarti logikanya ada 8 orang ya, logikanya ya. Nah, masalah Sinta ini laki atau cowok atau cewek, kalau bilang oh Sinta itu cewek, kalau Kipin punya teman Sinta itu juga cowok. Nah, ini bingung ya, Sinta itu cowok, Kipin punya teman namanya Sinta cowok. Nah, jadi kalau konteksnya guru ngasih ngomong, oh kalau Sinta itu cewek, kita nggak tahu. Aku belum baca soalnya ini. Tapi di sini tulis, hitunglah banyaknya susunan agar pria dan wanita selalu duduk selang-seling. Masalah kata Sinta ini. Sinta ini bisa cowok, bisa cewek. Ya, kok diganti, mungkin ini namanya Budi atau apa gitu, atau siapa ya. Yang pasti kalau selang-seling, ya, selang-seling. Mungkin nggak? Ini menarik. Kalau Sinta itu dianggap cewek, ini 5, ini 3, mungkin nggak selang-seling? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin, ya. Ini gurunya mungkin kalimat dia supaya kita ini jeli. Bro, Sinta iki kalau kamu nganggep wanita, berarti wanita nih 5, prianya 3, gak bisa duduk berselang-seling. Duduk selang-seling, pria wanita. Ya. Jadi guru ini bikin konteks juga ya, supaya kamu logik. Kalau aku ngomong Sinta itu wedok kok, bisa wedok, bisa wanita, bisa laki-laki. Makanya dia ngasih kalimat kata Sinta ini. Kenapa kok dia nggak mau kasih kata boy? Ya supaya untuk ngetes kamu, supaya bisa duduk berselang-seling. Berarti kamu logika, ya ini nggak mungkin toh cewek, pasti cowok. Kalau ini cewek, berarti 5, nggak mungkin bisa duduk selang-seling. Itu satu option pertama. Nah, tetapi aku juga gak bisa ngomong Sinta ini apa namanya pria, kata bapak Sinta ini juga ada yang lawan wanita ya. Jadi kalau bikin soal tuh yang harus bener sedikit lah ya, jangan cepat-cepat kasih murid, kan bingung gitu ya. Kecuali kita sudah tahu pria 3, wanita 4 termasuk boy duduk berjajar pada 7 kursi. Kata boy pasti pria, gak mungkin wanita, pasti. Nah, 4. Pria 3, wanita 4 termasuk Juli ya, termasuk Siti duduk berjajar pada 7. Gak masuk akal, Siti itu cewek, pasti cewek. Kalau Siti cewek, ini 4 tambah 1 5, gak mungkin duduk selang-seling. Nah, maksudnya Kipin tuh harus bikin kalimatnya yang ya. Oke, berarti di sini dianggap pria. Oke, ya kata kalimat guru nggak boleh, itu memang untuk ngetes murid itu sebenarnya ya. Berarti prianya ada 4 sekarang. Kenapa kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita. Wanitanya 1, 2, 3, 4, prianya 1, 2, 3, 4. Tapi kalau wanitanya 5, nggak mungkin selang-seling. Logik lo ya, ini logik. Berarti Kipin bisa tulis adalah berapa? 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2. Kenapa kali 2? Oh iya, bisa mulai wanita lagi. Ya, bisa mulai wanita. Bahkan kalau ini kan pria wanita, bisa juga wanita, pria, wanita, makanya kali 2 ya. 4 faktorial berarti ini 24. 4 faktorial 24 dikali 2, nanti Anda hitung sendiri, 576 dikali 2. Betul ya? 576 dikali 2. Anda hitung sendiri nanti berapa. Next ya, supaya cepet aja ya.
Nanti yang nomor berapa tadi Anda bisa tulis di kolom komentar ya. Itu menarik sekali. Nomor 29. Oke? Ya, supaya menarik gitu loh ya, supaya menarik ya. Dari soal nomor 1 sampai 20 dibilang dari soal. Nah, dari soal nomor 1 sampai 20. Nomor 1 sampai 20 diminta memilih 8 soal. Diminta memilih 8 soal ya. Jika nomor 1, 2, 3 wajib dipilih. Ya, wajib dipilih. Dia bilang hitung banyak cara pemilihan soal tersebut. Nah, Anda bisa mengerjakan di situ ya. Sebentar, Kipin mohon pamit minum dulu ya. Ini sebentar. Ya. Dari soal nomor 1 sampai 20. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Dari soal nomor 1 sampai 20. Dia bilang kamu disuruh bikin gini cara nih, Kipin kalau nih. Ada 20 soal. Kalau Kipin selalu bikin 20 soal disuruh buat 8. Nah, ya, disuruh buat 8. Kata buat 8 artinya sampelnya artinya. Nah, kalau Kipin kalau bikin ono alur. Ya, ada alur gitu ya. Kalau ditanya peluang ya, kalau ditanya peluang buat 8 ini ada artinya ya. Nah, tapi kalau ini bukan peluang berarti artinya Kipin hapus ya. Ada maksudnya. Nanti Anda kepengen tahu konteks ini, Anda bisa lihat di kontrol judulnya gitu. Kalau Kipin menjawab soalnya seperti itu. Nah, 20 soal buat 8 ya. Disuruh pilih 8. 1, 2, 3 wajib. Pasti. Ya, pasti. Berarti ya. Nah, kan enak kalau jelasnya. Kalau 1, 2, 3 pasti berarti kurang 5 nomor. Ya kan? Kurang 5 nomor. 1, 2, 3 itu pasti tak kerja no. Pasti cepet rek. 1, 2, 3 pasti 100. Berarti tinggal 5 nomor aku milih. Lah 5 nomor dari mana? Dari berapa soal? Analisanya kan gini. Kalau kamu jelaskan ke murid kan pasti ngerti. Ya dong? 20 soal, nomor 1, nomor 2, nomor 3 pasti dikerjakan. Berarti yang belum dikerjakan nomor 4 sampai dengan nomor 20. Nah, ya berarti makanya berarti kurang 5 nomor. 5 nomor dari berapa soal? Ya kan? Dari berapa? Dari 17 nomor. 17 nomor. Jadi kesimpulannya nulisnya gimana? 17C. Selesai. Nah, kamu nulis gini, kamu jelas dapat jelasan begini pasti otomatis ngerti. Oh, berarti kurang 5 nomor. 5 nomor dari mana? 5 nomor dari 17. Kok bisa 17? Dari nomor 4 sampai nomor 20. Ya, 4 sampai 20 Anda hitung sendiri berapa ya kan? Pasti Anda bisa ngitung, berarti 17C5. Oke? Lanjut ya. Berarti aku bikin objeknya. Anda pasti ngerti lah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. 10 sudah 7. Berarti tambah 10, 17 ya. Jadi harus ngerti 17C5 kita hitung. Kita naik no atas ini ya. Kita naik atas. Berarti 17C5 artinya kadangkala takutnya nggak bisa ngitung. Tak ulang lagi berarti 17 faktorial dibagi 17 kurangi 5.
berarti 12 faktorial 5 faktorial. Hitungannya 17, 16, 15, 14, ih gila, 13, 12 faktorial. Sebenarnya jawaban begini aja sudah benar kok ya. Tinggal ngitung sendiri. 12 faktorial coret ya, 5 faktorial itu 5, 4, 3, 2, 1. 5 sama 3 coret bleng, betul ya, betul ya. Oh 4 ini coret sama 16 ini bleng, tinggal 4, berarti 17 kali 4. 2 ini coret sama 14 bleng, tinggal kali 7 dikali 13. Yuk Anda hitung 17 kali 28 kali 13. Monggo silakan. Ipin tidak ngitung ya. Kalau ngitung gini pasti ngerti lah, pasti ngerti ya. Lanjut Kipin nomor 30. Ya, masuk 30. 31 nomor. Sebentar lagi selesai rungkat ya. Sebentar lagi selesai rungkat. Nomor 30. Anda bisa mengerjakan di sini kalau mau. Sebenarnya Anda kerjakan dulu di sebelum Kipin live, jadi bisa dicocoki sebenarnya ya. Jadi lebih enak. Tapi kalau enggak, Anda bisa tunggu recordnya Kipin. Akan segera tak bagikan yang kemarin ya. Dia bilang ada 3 siswa. 3 siswa dipilih ya. 3 siswa dipilih untuk mewakili 6 orang. Juga ngerti bahasanya. Untuk 3 siswa dipilih untuk mewakili 6 orang siswa putri dan 10 orang menarik bahasanya ya. 3 siswa dipilih untuk mewakili, aku ikuti aja lah ya, 6 orang siswa ya, 6 orang siswa putri ya, 6 orang siswa putri dan 10 orang siswa putra ya. Hitung peluang ya, hitung peluang ya, terpilihnya semua putra. Ngerti enggak ya? Ya kalau Kipin ngomong gini secara logik gini. Gini loh. Ada 6 putri, ada 10 putra. Aku mau bikin aku akan milih 3 orang. Dari 16 orang, aku mau milih 3 orang. Ternyata peluang 3 orang tersebut terpilihnya semua putra. 3 siswa dipilih untuk mewakili 6 orang. 3 siswa dipilih dari, harusnya gitu kan ya. Ya, dari 6 orang siswa putra, 6 orang siswa putri dan 10 orang siswa putra. Harusnya gitu kalimat. 3 siswa dipilih untuk mewakili. Kurang mantep ya, bahasanya kurang mantep. Ya, jadi aku nggak ngerti. Makanya kalau peluang-peluang harus bacanya jeli ya. Kalau nggak jeli susah deh. Ya, Kipin cara jawabnya langsung aja. Ada 6 putri, ada 10 putra. Dari ini dipilih, diambil 3, dipilih, diambil 3 orang. Nah, gini kan jelas ya. Dari 6 putri, 10 putra, tak ambil 3, tak pilih 3. Siapa? Putra siapa? Joni, Tony, Budi. Nah, mungkin loh ya, mungkin gitu ya. Nah, terpilihnya 3 putra. 3 dipilih 3 orang. Oh, ternyata putra semua. Ternyata putra. Kalau dipilih 3 orang, berarti ini artinya. Makanya tadi kan Kipin bilang. Ya, Kipin bilang kalau Kipin bikin ada sketnya. Kalau dipilih 3 orang, artinya tadi Kipin kan, karena ini bukan peluang maka artinya tadi ya bahasa di nomor 29 ya. Nah, Anda perhatikan, dipilih 3 orang artinya sampelnya sama dengan 16 detik. Loh,
Oh, sampel itu apa? Oh, ya kamu belajar mengenai peluang lagi, tengok di Kipin. Ya aku bikin ini. Jadi kalau namanya peluang suatu kejadian adalah X dibagi sampel. Aku bisa tahu 16C3. Nah, ya kan ternyata putra. Oh, kalau putranya ada 10 berarti 10C. 10 berarti 10C3. Jadi peluangnya adalah 10C3 dibagi 16C3. Selesai. Oh, ngitungan sendiri 10C3 berapa? 16C3. Oke? Lanjut ya. Lanjut di posisi terakhir nomor 31. Oh, berarti live-nya sebentar gitu ya. Oke ya. Supaya downloadnya Kipin juga nggak terlalu lama. Ya, supaya nggak terlalu lama, bener. Ya capek kalau terlalu lama ini ya. Kipin tulis di sini. Ini Kipin butuh tempat ruang yang besar ya, supaya Kipin kasih sekalian contoh latihannya cukup lumayan banyak supaya kena kamu ya, supaya kena ya. Nomor 31 ini yang terakhir mengenai statistik ya. 31. Anda perhatikan di sini ada nilai. Semoga angkanya cantik ya. Kalau angkanya cantik lumayan. 25, 29, terus 30, terus di sini 34, di sini 35, 39, 40, 44, 45, 49. Oke. Di sini ada frekuensi 9, 13, 15, 17, 6. Oke. Ditanya. Nah, ini ditanya Q1. Ditanya B Q2. Oh, menarik. C ditanya Q3. Oke. D ditanya modus. Oke. E ditanya apa ini? D7 ya. F ditanya D7 harusnya ngerti namanya desil ya. Ditanya P40 persentil. G ditanya rata-rata. Oke. Ya. Jadi Anda kalau mau bikin silakan. Anda kalau mau bikin silakan ya. Kipin langsung bikin seperti ini ya. Jadi mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu ya, karena Kipin harus konsen. Nanti kalau ada yang salah Anda bisa DM Kipin pada waktu record ya. Barangkali ada salah, Kipin welcome ya, ada di komen, no problem, suka sekali. Oke. Langkah pertama yang kamu harus bikin itu adalah frekuensi. Itu langkah pertama. Ya, ini langkah pertama itu. 9, 13, 22. Betul ya? 22 sama dengan ini berapa? Ini 22. Di sini adalah 32. Iya benar ya? Benar ya? 22, 32. Oh, keren Pak ya. 22, 32 berarti 54 sama 6 berarti 60. Paham ya? Oke. Lanjut Kipin tulis ya. Lanjut Kipin tulis. Mau bikin Q1. Kata Q1, Q2, Q3, desil P itu konsepnya sama. Rugi kalau kamu tidak bisa. Betul. Anda perhatikan formulanya. Jangan ngapali formula sebenarnya. Ngapali konsepnya. Anda perhatikan ini. Q1 TB ditambah 1 berarti 1/4 F dikurangi FK1. Tuh. Kalau 1 indeksnya 1 per F1 dikali Q. Langkah pertama, 1/4 dari 60 itu adalah 15. Berarti Kipin tulis di sini Q1. Yang tak isi bukan TB. Yang tak isi itu ini dulu 15. Setelah kamu tahu 15, kamu lihat 15 itu di mana? Ingat ya, 15 ini bukan angka. 15 ini urutan. Kadang-kala pas di sini ono angka 15 dipikir itu. Loh, kamu bilang ngawur ini. Ya, memang ada kenyataan seperti itu, makanya Kipin harus ngomong. 15 ini bukan ini ya, bukan ini. 15 itu dilihat dari frekuensi. Betul ya? Barangkali di sini tulisannya 1 sampai 5, 10 sampai sekian, ini sampai dipikir 15 itu. Bukan ya.
Anda harus konteksnya harus jelas. Jadi makanya Kipin harus ngomong. Jadi record ini pentingnya di situ. Anda tidak perlu catat, cuma dengar audionya saja. 15, 9 ada 9. 15 itu urutannya ke sini. 9 sampai 13 ini 22. Urutan ke 10 di sini, 11 di sini, 12 ini, 15 itu di sini. Kalau 15 di sini berarti TB-nya ini selalu dikurangi 0,5. Enggak usah rumus. Oh, TB itu tepi bawah. Ini loh bawahnya 30 tapi kurang 0,5. Berarti 29,5 dikurangi. Ya. Yang namanya FK1 jumlah frekuensi sebelum kelas ini. Jumlah frekuensi sebelum kelas ini mana? 9. Ya. Yang namanya F1 adalah frekuensi kelas itu. Kelas itu di mana? Tadi kelasnya di sini. Berarti F-nya adalah 13. Loh, bahasanya enak. Oke, dikali C. C-nya mana? Oh, ini loh C-nya 5. Ini C. Ini C. Dari mana Kipin 5? Ya 30 kurangi 25 lah. Ya, jadi nalarnya seperti itu. Paham ya? Kipin tulis di sini 5. Oh, angkanya jelek. Ngitung dewe, mari 15 kurangi 9, 6 kali 5 30, 30 bagi 13. Oh, Mister, kerjakan sendiri. Ya dah, angkanya jelek ini. Ya lanjut aja, yang penting konsepnya ngerti. Yang penting konsepnya ngerti. Oke, TB-nya 29,5. Ya, jatuh ini baru kali aku lihat chatnya 29,5. Nanti Anda hitung sendiri ya, siapa ini ya? Kak Syah ya, nanti coba hitung sendiri. 29,5 ini 30, tepi bawahnya di sini dikurangi 0,5. Kalau tepi bawahnya di sini ya kurangi 0,5. Berarti 34,5. Oke, lanjut ya. Q2 sama rumusnya TB. Bedanya kalau Q2 ini di sini adalah 2/4. Ya, 2/4. 2/4 itu setengah. Ya. Kali F dikurangi FK2 dibagi F2 dikali C. Ya, langkah pertama yang kamu kerjakan itu ini. Jangan ini. Ditulis loh. Anda jangan bingung loh ya, 1/4, setengah. Logiknya ini sebenarnya 1/4, ini 2/4. 2/4 disederhanakan setengah. Oke, jadi Anda bermain-main formulanya di sini. Setengah dikalikan 60 berarti 30. Aku nulis dulu di sini 30. Ya, nah Anda lihat 30 itu di mana? Kipin geser. 30 di mana? Oh, ini loh 30. Bukan. Yang dimaksud 30 ini adalah urutan. Ya, ada. Kipin ulang kembali. Ada yang siswa ngomong, oh 30, oh itu 30 berarti disebutkan. Yang maksud 30 itu urutan 30. Ini urutan ke-9, urutan ke-22. 9 tambah 13, 22. Berarti 30 itu di mana? Di sini. Ya. Kalau di sini, berarti TB-nya adalah 35. Selalu dikurangi 0,5. 34,5. Paham ya? Ini Kipin tulis Q2 sama dengan dikurangi. Yuk FK2. Bisa ndak FK2? Kata FK2 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas ini. Sebelum kelas ini mana? Adalah, ada yang bilang, oh 13. Kipin lo ngomong loh. Jumlah frekuensi, kata jumlah. Bukan ngomong frekuensi sebelum kelas ini. Kalau frekuensi sebelum kelas ini 13. Kata FK itu adalah sigma. Kata FK sigma artinya jumlah. Berarti jumlah frekuensi sebelum kelas ini 13 tambah 9. Oke. Nah, jadi pelajari kalimat bahasanya. Jumlah frekuensi sebelum kelas ini berarti 13 tambah 9. Berapa? 20 per F2. Frekuensi kelas itu, tadi kelasnya di sini. Kelas itu mana? Ini tadi Kipin tulis ya. Di sini adalah Q1, di sini Q2. Nah, kelasnya itu di mana? Oh, kelasnya ini frekuensi kelas itu 15. Kipin tulis ya. C-nya berapa? C-nya 5. Oh, kalau ini cantik baru tak kerja no. Oh, kenapa Kipin? Cantik ini. Ini tak coret. 3. Oke lah ya, bisa tak coret. Berarti Q2 sama dengan 34,5 ditambah 30 kurangi 12, 8. Wah, sama aja jelek ya, 8 per 3. Ya silakan Mister, dikerjakan sendiri ya Mister. Angkanya 8 per 3. Dihitung aja lah, pokoknya pasti ngerti ya. Kalau sudah kelas 12 ngitung begini gak bisa, rugi ya.
Oke, lanjut Ipin tulis yang namanya I3 ya. I3. Makanya Ipin butuh papan yang besar. I3 sama dengan TB ditambah setengah F. Wow, kalau I3 3/4 loh. Enak loh. Ipin kasih nalarnya 3/4 F di setengah F. Wow, kalau I3 3/4 loh. Enak loh. Ipin kasih nalarnya 3/4 F dikurangi FK3, kata indeks 3. Jadi Anda belajarnya gampang. Per F3 dikali C. Yang dikerjakan pertama kali ini 3/4 dari 60. Berapa? 3/4 dari 60 ya sudah, 60 bagi 4 15 kali 3 berarti 45. Kita tulis 45. Kita baru kerjakan. Urutan ke-45 itu di mana? Nah, kita geser. Urutan ke-45. 9 tambah 13 itu 22. 22 ditambah 15 itu 37. 45 itu di sini. Oke? Berarti TB-nya berapa? 40 dikurangi 0,5. FK3-nya mana? Jumlah frekuensi sebelum kelas ini 15, 13, 9. Oke? FK3-nya apa? Frekuensi kelas itu yang 17. Paham ya? Jadi bahasa-bahasa seperti itu harus kena kamu. Berarti TB-nya di sini adalah 39,5. Ipin tulis 39,5 dikurangi FK3. Ya, FK3. 9 tambah 13 itu 22. 22 ditambah 15 berarti 37. Oke? Dan 37. Yang namanya F3 adalah frekuensi kelas itu. Frekuensi kelasmu kan di sini. Berarti F3-nya adalah 17. Ipin tulis 17 kali C, C-nya 5. Wah, angkanya jelek. Berarti Q3-nya sama dengan hitung sendiri ya. Oke ya. Ini per 17 45 kalau dikurangi 39 ini berarti 8 kali 5 40 per 17. Hitung sendirilah. Oke, lanjut Ipin tulis yang dia tanya modus. Ya, lanjut Ipin tulis modus. Kayaknya modus itu Ipin tulis di sini aja ya. Modus Ipin tulis di sini, atas di sini. Kayaknya kelihatan ya kalau modus Ipin tulis di sini modus ya. Ipin tulis di sini modus. Kelihatan ya? Modus itu sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali C. Oh, keren ya. Modus TB ditambah D1 D2 kali C. Kita tulis yang namanya modus itu mana? Aku nentuno TB ya paling ya. Kata modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Nilai paling banyak muncul itu di sini. Ini modus. Ya, modus itu di kelas ini 17. Nah, kalau modus ini 17, berarti TB-nya aku bisa tahu. Aku mau kerjaan ini, aku harus tahu kelasnya. Tahu kelasnya berarti aku bisa tahu TB 39,5. Oke, paham ya? Ditambah. Yang namanya D1 mana? Selisih frekuensi modus dengan frekuensi di atas. Ini namanya D1. Kalau D2 dengan di bawahnya D2. Jelas loh. Bahasanya berarti 17 kurangi 15 itu adalah 2. Yang namanya D2 17 kurangi 6 berarti 11. C-nya adalah 5. Anda hitung sendiri. 39,5 10 per 13. Wih, jangan di sini ya. Nanti soalnya ini datanya mau tak pakai untuk apa namanya? Tak taruh di sini ya, datanya untuk rata-rata nanti ya, supaya enak jadinya. TB-nya tadi berarti berapa? 39,5 ditambah D1-nya 17 kurangi 5 2. Di sini 2. D2-nya adalah 17 kurangi 6. 17 kurangi 6 itu berapa itu? 11 ya. 11 betul ya. 17 kurangi 6 11 dikali C-nya itu ada 5. Jadi nanti Anda ngitung sendiri 39,5 ditambah 10 per 13 ya. Nanti dihitung sendiri. Oke, paham ya? Lanjut.
Dia tanya, rata-rata dulu tak kerjakan. Desil persennya harusnya rata-rata supaya ininya kelihatan. Oke ya, Ipin tulis. Mau mencari rata-rata, ya, mencari rata-rata. Ipin tulis di sini rata-rata. Kalau mencari rata-rata mean, rata-rata itu artinya mean. Kadang-kala ada yang siswa nggak ngerti mean itu apa ya. Tahu nih bahasa rata-rata ya. Ada juga. Apa ya? Mean atau rata-rata itu rumusnya adalah XS ditambah sigma FI UI per sigma F kali C. Ya, kenapa kita pakai UI itu lebih cepat? Oh dahsyat, ngitungnya nggak mungkin ngitungnya ribet-ribet. Tapi kalau kamu pakai F kali X dibagi sigma F, wah ribet. Kamu harus nyari nilai tengah, ribet semua. Ya, jadi Ipin tulis di sini UI-nya itu yang mana? Ipin tulis UI. Ipin tulis di sini ya UI ya. UI itu terserah bilangan suka kamu lah ya. Itu cuma bilangan penentu saja. Ya, bilangan penentu nada, kamu tentukan di posisi nolnya di mana. Ya, Ipin tulis nolnya di sini. Di pas 15. Ipin boleh kah di sini? Boleh. Aku sudah, kamu coba lihat di kontennya Ipin. Ipin tulis nol di atas bawah, semua hasilnya sama. Paling enak itu di simetrinya. Tujuannya apa? Anda lihat ini. Kalau ini nolnya di sini, ini min 1, ini min 2, di sini 1, ini 2. Tujuannya supaya simetri. Ipin kalau tidak simetri gimana? Ya sudah. Kalau nggak simetri ya sudah. Makanya kalau simetri itu lebih enak gitu ya. Kalau nggak bisa simetri ya sudah. Ya lewatkan aja. Tapi tetap Anda tulis nol. Terus kemudian Ipin tulis F kali UI. 9 kali min 2, min 18. 13 kali min 1, min 13, 15 kali 0, 0, 17 kali 1, 17, 6 kali 2, 12. Ini tulis. Hasilnya adalah, nah, ini namanya sigma FI UI. Ipin tulis, berapa itu ya? 17 dengan ini dicoret min 1. Min 1 dengan 3, min 13, min 14. Min 14 dengan 12 berarti min 3. Enak Pak, ya. Terus aku nulis di sini, kayaknya tempatnya nggak cukup ya. Tak tulis di sini aja, ulang lagi ya berarti ya. Berarti rata-rata mean XS ditambah sigma FI UI per sigma F kali C. Nah tulis di sini, sigma FI UI-nya berapa? Min 2. Yang dimaksud dengan sigma F-nya ini berapa? 60. Ya, yang dimaksud sigma F-nya ini berapa? 60. Oke, dikali C. C-nya berapa? C-nya 5. Ini tak hapus aja supaya tidak ribet. Oke, ya tak hapus ya. Terus kemudian XS ini berapa? XS ini bahasanya adalah nilai tengah saat UI kamu misalkan 0. Kamu tadi misalkan UI-nya kan di sini. Ya, berarti nilai tengahnya di sini ini berapa? Caranya gimana Ipin Yos? 35 tambah 39 bagi 2 lah. Masa bingung, 35 tambah 39 berapa ini? 474. Betul ya? Dibagi 2 sama dengan 30. Nah, 35, 36, 37, 38, 39. Tengah-tengahnya ini. Lah. Ya. Jadi jangan panik ya. Jadi pakai bahasa seperti ini, ditambah dibagi 2. Kadang-kala orang bingung. Ya, berarti XS-nya adalah 30. Nah, hitung rata-ratanya adalah 37 min 2 kali ini berarti min 10 per 60. Dihitung berarti rata-ratanya adalah 37 dikurangi 1 per 6. Hitung sendiri, pasti bisa. Oke? Ya, jadi rata-rata Q1, Q2, Q3, modus rata-rata sudah. Terus Anda bilang gini, Ipin, kok bisa ya nolnya di sini? Aku masih nggak dong. Oke. Ya. Oke, Ipin kasih lagi di sini. Ya, barangkali Anda bilang begitu. Ya, Ipin ulang karena soalnya tinggal satu, Ipin ulang ya. Ipin hapus yang di sini. Ya, Ipin kasih ya. Jadi nanti supaya buat belajarnya enak ya. Oke, Ipin hapus di sini ya, sebentar. Ipin tulis lagi di sini ada 17 dan 6. 17 6.
di sini tadi adalah 60. Betul ya? Kipin tulis di sini. Rata-ratanya Kipin tetap tulis di sini. Anda coba perhatikan, benar gak nanti nilainya sama dengan ini? Betul ya? Atau ini Kipin hapus supaya enak. Oke? Kipin tulis hapus. Apakah jawabannya sama dengan ini? Kita lihat. Ini UI. UI itu adalah sebenarnya bahasanya Kipin adalah kalau secara ilmiah, secara matematik ada namanya UI itu nilai apa, bla 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 bla. Kalau Kipin ngomong sebenarnya UI itu adalah nilai bantu. Ya, nilai bantu saja. Nilai bantu bahasanya Kipin nilai bantu. Ya, nilai bantu 0. Nilai bantu bilangan bulat 0. Oke, Anda mau taruh 0 di mana? Ya. Aku mau taruh 0-nya di sini. Berarti ini min 1. Tadi Kipin 0-nya taruh di 15. Udah ya? Kipin taruh 0-nya di 13. 0, 13, 0, min 1. Bawa ini 1, 2, 3. Lanjut Kipin tulis F kali UI. 9 kali min 1, min 9. Ini kali ini 0. 15 kali 1, 15. 17 kali 2, 34. 6 kali 3, ini 18. Ini dijumlah berapa? Nah ini. Susah kan hitungannya? Kenapa kok tadi Kipin tulis 0 di tengah? Tujuannya supaya simetri. Ngitungnya nggak besar. Fungsinya sebenarnya bahasa itu UI itu penolong. Penolong. Ya. Coba kita ngitung lah. Ya, kita ngitung. Benar gak? Barangkali aku ngawur. Ya. 15 kurangi 9, 6. Betul ya? 6 ditambah 3, 4, 40. 40 berarti 58. 40 berarti 58. Betul ya? Tak tulis. Rata-rata sama dengan XS ditambah sigma FI UI per sigma F kali 0 C. Berarti sigma FI UI-nya adalah 58, sigma F-nya adalah 60, C-nya 5. Betul ya? Lanjut. XS-nya apa? Nilai tengah saat UI kamu 0. UI kamu 0 kan di sini. 30 tambah 34 dibagi 2, 32. Tak tulis. Benar gak ya? 32 ditambah ini coret 12, 58 per 12. Kok enggak sama Kipin? Jadi coba dihitung. Enggak dihitung. 32. Ini bisa dibagi berapa ya? Dibagi 2. 29 bagi 2, 6. Betul ya? Bagi 2, 6. Oke? Kita hitung dah. Capek aku. 32 kali 6 berarti berapa? 12, 192. 192 ditambah 29 dibagi 6. Gila nih. Ngitung ini kok ngicir ya. Ya enggak apa-apa. Ya supaya berarti 2 tambah 9, 11. 1 berarti 2. Kan? Berarti ini 2. 2, 1 per 6. Oke? Ya. Kita coba ngitung ini. Benar kan? Ya, kita ngitung ini. Ya. 37 pakai penyebut 6. 37 kali 6 242 18 berarti 22. 222 dikurangi 1 hasilnya 221 per 6. Lo sama. Kesimpulannya adalah nilai 0. Usahakan ngambil di simetri, jangan naik atas. Kipin boleh gak nolnya di sini? Ya boleh. Hitungan dewek. Ya angkanya nanti gede, justru kamu tak kasih angkanya di simetri itu supaya untuk mempermudah. Terus kamu tanya, Kipin kalau misalnya tidak simetri, 0 ku enak ke atas atau ke bawah? Enak 0 di bawah. Supaya yang ini minus sama yang positif netral. Itu basicnya di sana. Ya kadangkala kamu disuruh mikir sendiri sama guru kamu, disuruh mikir sendiri. Pokoknya aku ngajari kamu mikir dewek. Nah, tapi kamu harus tahu, kamu harus punya strategi juga. Jangan mau punya strategi juga. Oh iya berarti 0 itu jangan di atas, kalau bisa di bawah kalau nggak simetri. Supaya minusnya di sini mengurangi ini lebih gampang. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kipin tanya D7. Nah, terakhir. Wes ya, rungkap ini. Kipin ulang kembali. Kipin ulang lagi. Kalau aku
Aku tadi mau nyari Q1 itu adalah TB ditambah 1/4 F dikurangi FK1 per F1 kali J. Kalau Q2 itu adalah TB ditambah 2/4 berarti setengah ya, min FK2 ya, FK2 per F2 dikalikan J ya, berarti Q3 sama dikalikan J ya, berarti Q3 sama ditambah 7, ini sebenarnya tadi 2/4, 1/4, 3/4, ini juga sama 7 tapi dia bukan per 4. Desil berarti 7/10 dikali F dikurangi FK7 per F7 dikali J. Bahasa seperti ini itu yang perlu kamu pegang. Jangan mau per ini sudah 7 desil 7/10, 2/4, Q1 1/4. Konsepnya seperti itu. Baru yang dikerjakan ini dulu, 7/10 dikali 60 berarti ketemunya 42. Betul ya, ketemu 42. 42 tak tulis 42 desil 7. 42 itu di mana? Oh, tak hitung. 9 tambah 13 tadi 22, 22 tambah 0 15 37, 30 itu ini. 7. Berarti TB-nya 39,5. Dikurangi FK7 jumlah frekuensi sebelum kelas ini. Sebelum kelas ini tadi berapa ini? 22 tambah 15 37. Per F7 frekuensi kelas itu 17. Wah, hitungan dewek. 17. Dikali C-nya adalah 5. Berarti Ipin tulis D7 39,5 ditambah 42 kurangi 37 berarti 5 kali 5 25 per 17. Paham ya? Yang terakhir kalau ditanya P40 ya, ditanya P40 sama persentil sama TB ditambah D7 7/10. Kalau I sekian per 4 kalau P40 berarti 40 per 100 dikalikan F dikurangi FK40 per F40 dikali C. Loh, yang dikerjakan mana ini dulu Kipin? 40 per 100 dikalikan 60 pak ketemunya 24. Berarti tak isi 24. Berarti P40 kita nulis urutan ke-24 itu gimana? Iki loh. 9 tambah 13 22 iki. Berarti ini P40 ya. 22 ini kan minta yang 24, kalau 24 berarti posisi sini berarti adalah 34,5. Ipin tulis 34,5. Yang namanya FK40 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas. 9 tambah 13 berarti sama dengan 22. F40-nya adalah Ipin geser adalah 15. Dan Ipin tulis di sini 15, C-nya 5. Coret di sini 3 berarti 34,5 ditambah 24 kurangi 22 itu 2 berarti 2/3 dihitung sendiri. Oke ya, jadi latihan daripada USBN 1 sampai 31 selesai ya. Semoga record ini cepat dibagikan. Jadi untuk bisa nemeni kalian dalam belajar, mungkin soal-soal ini mungkin di tahun ini tidak penting, mungkin di tahun yang berikutnya di adik-adik kelas kalian itu penting juga ya. Jadi mungkin bisa bermanfaat, setidaknya bisa menemani kalian belajar, punya basicnya gitu ya. Oke, terima kasih dan Kipin mohon pamit. Kalau jika tadi ada yang kesalahan, Kipin tidak baca chat satu persatu ya, ada yang tidak sesuai atau yang tidak cocok, mungkin Anda bisa DM di waktu record sudah dibagikan. Jadi dikoreksi saja ya, barangkali ada yang kelewat Kipin itu. Oke, thank you.
Mohon pamit dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Dimaafkan saja, dan Ipin tidak bisa baca chat satu persatu karena konsentrasi. Terima kasih, Ipin tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa dukungan dari kalian, dan terima kasih yang sudah dibagi-bagikan live-nya ini. Ipin ucapkan terima kasih. Thank you, bye-bye.